Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian tinggal kita akan ada pemotongan gaji sebanyak 30%. Tak ada yang bilang ini akan mudah. Halo, Nat. Dan berbeda adalah hal yang biasa. Merasa sedih bukanlah hal yang tabu. Ada saatnya kita butuh dukungan agar mampu melewati ujian. Jangan jalani ini sendiri. Karena di sini kita tumbuh bersama. Sorry ya. Beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya, para puan.
Ada aplikasi yang tadinya dari Singapura tapi sekarang udah ada di Indonesia, namanya adalah Super Mom Voice. Di mana di aplikasi ini kalian bisa nge-review barang-barang untuk mom and kids juga. Di sini tuh banyak campaign dari brand dan kalian bisa join mereka dan mendapatkan produknya. Produknya kayak gimana, bagi pengalaman tentang produk tersebut. Nanti setelah kita bagi pengalaman, kita bisa dapat token. Token itu kita bisa ubah jadi cash buat kita. Jadi kayak emang banyak banget keuntungan di Super Mom Voice ini. Mati gaya. Mau ngapain? Oh, untung aku ingat kalau ada aplikasi baru namanya Super Mom Voice. Jadi di aplikasi ini kalian tuh bisa dapat kesempatan buat cobain produk-produk secara gratis, free. Isi tampilan apps-nya kayak gini, ini yang bikin tuh seorang ibu sehingga produk-produknya ini kok ya sama, kesukaannya sama kayak aku. Voices adalah aplikasi yang menghubungkan para parents, terutama para ibu, untuk mendapatkan sharing dari berbagai orang tua. Install aplikasi Super Mom Voices, ini ada di App Store, ada juga di Google Play. Kalian Kita akan ada pemotongan gaji sebanyak 30%. Tak ada yang bilang ini akan mudah. Halo, Nat. Dan berbeda adalah hal yang biasa. Merasa sedih bukanlah hal yang tabu. Ada saatnya kita butuh dukungan agar mampu melewati ujian. Bentar ya. Jangan jalani ini sendiri. Karena di sini kita tumbuh bersama. Sorry ya. Beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya, para puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, Mom and Dad. Selamat bergabung di webinar Super Mom Family Fest 2022. Perkenalkan, saya Febrina Stefani yang akan memandu sesi webinar kedua kita hari ini ya. Dan pastinya Super Mom Family Fest ini diselenggarakan oleh Super Mom untuk seluruh keluarga di Indonesia. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi dari Super Mom untuk menciptakan platform dan ekosistem untuk memberdayakan jutaan orang tua di Asia Tenggara untuk hidup lebih baik dan lebih cerdas pastinya ya. Nah, buat Mom and Dads yang mungkin pasti udah pada tahu lah ya. Aku coba jelasin lagi kalau Super Mom itu adalah social commerce berbasis AI atau Artificial Intelligence yang mempertemukan berbagai brand dengan para orang tua untuk membeli, menjual, menghasilkan, dan belajar segala hal seputar dunia parenting ya. Melalui Super Mom, para orang tua akan mendapatkan rekomendasi terbaik tentang produk apa yang harus dibeli, di mana membelinya, dan pastinya memiliki misi untuk memberdayakan para ibu untuk hidup lebih cerdas dan juga lebih baik. Super Mom tidak hanya memberikan rekomendasi, tapi juga menghadirkan komunitas online bagi orang tua untuk saling memberikan dukungan atau support kepada orang tua lainnya dan belajar bersama dalam mengatasi masalah mereka. Super Mom hadir di berbagai negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Di Indonesia kita bahkan memiliki lebih dari 40.000 member dari seluruh wilayah di Indonesia. Ini terbukti, tahu nggak kenapa? Karena tadi aku udah lihat nih yang pada absen di kolom chat, ada yang dari Majalengka, dari Pati, dari Aceh, Yogyakarta, benar-benar tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan pastinya Mom and Dads bisa terlibat dalam rangkaian webinar Super Mom Family Fest secara gratis. Tak hanya ilmu yang Mom and Dads akan dapatkan, partisipasi secara tidak langsung telah ikut mendukung program donasi yang diinisiasi oleh Super Mom bersama NGO partner ARA Foundation untuk ikut mengentaskan angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Pastinya acara ini juga terselenggara berkat dukungan para partner, ada official partners kita Philips Aven dan S26, hospital partner Mayapada Hospital dan RSIA Bina Medica Bintaro, dan juga media partner Nova dan Parapuan. Mungkin boleh kasih tepuk tangannya dulu dari rumah, virtual tepuk tangan ya. Nah, di bulan Maret ini dan hari ini di tanggal 24 Maret 2022, kita tuh punya 3 sesi webinar di Mom and Dads ya. Tadi sesi webinar yang pertama udah, sekarang kita masuk ke sesi webinar yang kedua dengan tema menjaga kesehatan mental ibu di masa pandemi. Wah, ini penting banget, harus tahu banget, apalagi kita juga belakangan ini mendengar berita seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri karena terkena mental health. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan para narasumber kita ya. Dan pastinya selama acara berlangsung kami juga ada hadiah untuk para moms, yaitu kami menyediakan saldo e-wallet senilai 100.000 untuk 4 orang. Dan cara mendapatkannya mudah sekali. Tinggal posting di Instagram Stories tentang webinar hari ini, tuliskan quotes atau materi dari pembicara yang paling disukai dan penting untuk disampaikan dan juga disebarkan pastinya ya. Berikan hashtagnya #SuperMomFamilyFest, wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id, likes 3 postingan di Instagram @welovesupermom.id, dan pastikan akun Instagram kamu jangan di private ya, alias harus dibuka dulu kalau misalnya mau dapetin giveaway-nya. Dan juga Moms, aku mau ngejelasin dulu mekanisme webinar kita pada siang ini. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan materi-materi apa aja sih yang akan dibawakan oleh para pembicara, pastinya sesuai dengan tema webinar kita di sesi kedua ini. Lalu nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi Mom and Dad silahkan bertanya di kolom Q&A, bukan di kolom chat ya. Jadi nanti di bawah itu ada kolom Q&A, silahkan Mom and Dad bertanyanya di kolom tersebut. Yuk langsung aja kita mulai webinar sesi kedua kita dengan tema menjaga kesehatan mental ibu di masa pandemi. Yaitu dia tadi seperti yang aku sampaikan, di kesehatan mental itu sangat amat penting sekali ya selama masa pandemi berlangsung, apalagi bagi seorang ibu. Karena ibu yang bahagia pasti akan membuat situasi rumah menjadi tentram dan juga damai. Nah, sudah hadir para narasumber kita yang akan membahas mengenai tema kita pada siang ini, yaitu menjaga kesehatan mental ibu di masa pandemi. Yang pertama ada Ibu Mardiana Hayati Soleha, MPSI atau biasa disapa Ibu Dian. Beliau adalah seorang psikolog anak dan keluarga dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica Bintaro.
Ibu Dian sudah hadir di sini bersama kita. Kemudian juga ada Ibu Bunga Mega, CMO dari Supermom sudah hadir. Mungkin boleh dadah-dadah dulu sama para moms and dads yang ada di rumah yang lagi nonton. Kemudian juga ada Ibu Indira Dian Saraswati, editor in chief Para Puan dan juga Nova. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan mental. Penting. Ini nanti saya sekalian curhat juga jadinya nih ya di sini ya. Oke. Dan pasti kita tanya dulu kali ya kabarnya. Apa kabar Ibu Dian? Sehat. Sehat. Ibu Bunga gimana? Apa kabar? Kan baik, sehat. Apa kabar semuanya? Oke, kemudian Mbak Indira juga apa kabar Mbak? Sehat-sehat, Mbak Febri. Terima kasih banyak. Sama-sama, ini tuh banyak banget loh yang hadir. Ada yang dari Malang, Makassar, Aceh. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Para Supermom sudah bergabung di webinar kita pada siang ini ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan masing-masing narasumber kita yang sudah hadir pada siang ini. Karena yang pertama nih, Moms and Dads, kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dian yang akan membahas tentang gimana sih caranya menjaga kesehatan mental seorang ibu di masa pandemi. Silahkan Mbak Dian, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Monggo. Ya, terima kasih Mbak. Wah ini sama-sama. Banyak sekali nih ya, sampai 212 ini sih dari berbagai daerah di Indonesia nih. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Oke, mungkin saya nggak akan menyampaikan materi ya, tapi kita berbagi sebagai sama-sama wanita, sebagai sama-sama ibu, dan juga peran-peran yang lainnya. Untuk materinya boleh saya minta bantu ditayangkan oleh Mas Al mungkin, atau... Nah. Oke, ya terlempar. Ya. Loh, iya. Belum muncul ya tayangannya? Oke, nggak apa-apa. Sementara menunggu slide-nya, mungkin sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Ini untuk para mama yang ada di sini ya. Nah, para mama di sini nih, kan pandemi sudah 2 tahun berlalu nih. Apa saja sih yang dirasain? Mungkin bisa di kolom chat atau yang lainnya boleh. Mungkin ada yang merasa capek nggak sih menghadapi pandemi ini? Mungkin ada juga yang merasa kehilangan. Ya, saya ini tergolong, merasa bosan. Saya ini tergolong salah satu yang kehilangan teman baik saya yang kebetulan juga seumuran dengan saya karena kena COVID. Dan itu jarak antara saya dengan teman saya itu hanya sebulan. Jadi saya kena COVID duluan, masih ngobrol-ngobrol, terus ternyata teman saya kena COVID dan dilalah ya Allahu alam teman saya meninggal. Padahal seumuran dan masih dalam kondisi prima juga, memang ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan. Ada yang jenuh, ada yang bosan, ada yang tertekan. Mungkin ada juga yang merasakan kesulitan dari finansial maupun juga dari mungkin yang bekerja atau yang berwirausaha. Nah, ada juga yang jadi merasa terasing. Kalau sebelumnya bebas hahaha, bisa kumpul-kumpul, sekarang untuk ketemu aja sulit, ada rasa takut, cemas. Apalagi PJJ sulit sekali. Saya punya 2 anak, dua-duanya PJJ tuh ya Allah itu benar-benar membuat ingin mengelus dada ya. Tapi saat masuk PTM pun, saat masuk sekolah lagi juga kepikiran ini gimana ya, apalagi anak-anak mungkin masih sulit juga untuk pakai masker, jaga prokes. Nah, ini juga minyak goreng ya yang sekarang juga bikin stres. Yang hilang terus tiba-tiba muncul kembali dan benar-benar wow dengan harga yang lumayan naiknya lumayan banget ya. Nah, jadi itu memang hal-hal yang wajar banget kita rasain kalau kita merasa marah, capek, bosen, tertekan, mungkin bingung, cemas, takut dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang sangat wajar.
Karena itu adalah emosi-emosi yang wajar. Kalau kita bicara mengenai emosi kan ada yang positif maupun negatif. Nah, emosi positif itu muncul pada situasi atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Tapi kalau peristiwanya tidak menyenangkan, menekan, membuat frustasi, pasti akan muncul emosi-emosi yang negatif. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi kalau pada saat ini para mama tuh ada yang bilang bosen, capek, bingung, cemas, takut, semuanya itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, cuma memang manusia itu tidak bisa berada pada kondisi tertekan terus-menerus. Oke, saat kita mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, kita akan merasa tegang, merasakan capek, lelah, tapi kita akan bisa pulih lagi. Nah, masalahnya pandemi ini nih lama, dan kita nggak tahu kapan akan berakhir, atau apakah akan berakhir, atau pulih seperti sedia kala itu kita nggak tahu. Nah, ini kan sebenarnya kita berada dalam kondisi yang tidak menentu ya, kondisi yang nggak pasti. Kita nggak tahu apakah di masa depan ya seperti variannya udah ada Delta, nanti ada Omikron, entah mungkin ada apa lagi kita nggak tahu. Yang tingkat keparahannya, tingkat penyebarannya mungkin juga, ya kita juga kayaknya kok makin lama makin serem ya. Oke, ini slide-nya udah ada ya. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar ya. Next aja. Berikutnya, next. Nah, oke, ini nggak usah deh. Oke nih ya. Ya, berikutnya. Next aja nih, ini tadi ya. Khawatir, tertekan. Nah, berikutnya, Mbak. Nah, ini ya tadi ya. Kondisi tidak normal, kondisi yang menekan itu bisa menimbulkan distress. Apa sih distress itu? Distress itu adalah stres yang buruk yang bisa mempengaruhi secara fisik maupun psikis kita. Ya, berikutnya. Berikutnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gimana sih cara tahu kita ini stres biasa? Atau kita sudah mengalami kelelahan, sudah mengalami distress. Yang pertama pasti dari perasaan ya. Ya, perempuan itu memang ada kalanya di mana kita dipengaruhi oleh hormon. Mungkin biasanya saat PMS atau saat mau menstruasi. Tapi kalau bahkan tidak PMS, tidak menstruasi, atau tidak dalam kondisi yang lain-lainnya, kita tuh jadinya kayak senggol bacok. Apa aja salah, pokoknya kesentuh sedikit tersinggung atau apapun, nah itu kita bisa hipersensitif. Nah, itu kemungkinan memang kita sedang kelelahan, mood swing, jadi bisa tiba-tiba senang, tapi nanti tiba-tiba nangis-nangis, atau tiba-tiba kesel, dan biasanya itu tidak ada sebab yang pasti, yang jelas, yang spesifik. Mood kita juga bisa jadi jelek sepanjang waktu. Itu bisa tadi adalah suatu tanda bahwa kita sedang mengalami distress. Pikiran apa? Yang paling sering banget adalah sering ngeblank. Kok kayak nggak tahu ya apa yang harus dikerjain. Susah juga konsentrasi, mungkin dengan pekerjaan atau juga mungkin dengan tugas-tugas sehari-hari. Gampang banget lupa. Apa yang mau dikerjain tuh lupa, nggak tahu. Misalnya tiba-tiba ke dapur, tapi mau ngapain ya? Nah, itu mungkin tanda kelelahan. Saya pernah mengalami tiba-tiba saya kemana gitu, kok tiba-tiba ke sini ya? Nah, itu mungkin kelelahan. Dan ini juga yang sering dialami terutama oleh perempuan-perempuan ya, sering berpikiran buruk. Tentang lingkungan sekitar, bahkan tentang diri sendiri. Dan kalau dari perilaku kelihatan biasanya sulit tidur atau jadi kebanyakan tidur. Ada juga yang malas makan, tapi ada juga yang makan terus. Kayaknya setiap kali stres makan, makannya terasa nggak penuh, nggak cukup. Ada orang-orang yang tadi akhirnya nggak mau ketemu dengan siapapun, menarik diri, agresif, ada perilaku-perilaku beresiko. Dan yang paling sering adalah produktivitas menurun, kayaknya mager. Mau ngapa-ngapain tuh nggak semangat, nggak motivasi. Udah mendingan tidur aja atau udahlah biarin aja. Nah, itu mungkin juga tanda-tanda sedang distress. Nah, ini yang fisik nih yang paling
yang juga sering dialami ya, biasanya ada masalah kulit, jerawatan, atau jadi berminyak, atau gatal-gatal. Ada juga yang mengalami masalah dalam siklus menstruasi, nggak mens, atau mensnya sedikit, atau banjir terus-terusan. Jadi itu juga sebenarnya adalah tanda-tanda fisik. Gampang capek, tegang, tiba-tiba mules, mual, bisa ada tekanan darah dan juga sesak nafas. Jadi sebenarnya banyak sekali sih tanda-tandanya ya. Ini kalau para mama di sini mungkin mengalami ini nih ya, mengalami salah satu, atau salah dua, atau salah tiga, atau mungkin semuanya. Mungkin itu tanda-tanda juga sedang lelah, sedang mengalami distress. Oke, berikutnya. Nah, biasanya perempuan itu lebih rentan ya mengalami distress dibanding laki-laki. Karena apa? Karena satu, adanya ekspektasi baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Lingkungan ini bisa dari suami, apa mungkin dari mertua, dari orang tua, atau dari teman, atau dari mungkin sosial media, mengenai perannya. Bahwa ibu itu harusnya begini loh. Perempuan tuh harusnya begitu. Jadi semua tuh harus serba sempurna. Akhirnya ada suatu rasa tanggung jawab yang besar yang seringkali itu enggak realistis terhadap diri sendiri. Ya, mungkin juga diperparah dengan lingkungan sekitar. Kalau mungkin ada yang suami atau istri yang bilang, kamu tuh ngapain sih di rumah aja, rumah berantakan. Atau kayak gitu aja pelajaran anak SD aja masa nggak bisa sih ngajarin anak. Nah, itu kan juga sebenarnya adalah tuntutan. Dan ini ya akhirnya membuat perempuan itu memang lebih rentan sekali sih untuk mengalami distress. Dan distress yang berkepanjangan itu ya bisa menyebabkan gangguan mental ya, gangguan emosi dan suasana hati biasanya. Oke, berikutnya. Nah, lalu kalau kita bicara mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu apakah orang yang nggak pernah marah? Bukan. Orang yang nggak pernah ngeluh. Apakah orang yang nggak pernah baper? Apakah orang yang selalu happy? Enggak. Sehat mental itu adalah suatu kondisi sejahtera. Jadi sebenarnya yang harus sadari adalah orangnya. Bahwa ya aku baik kok, aku sehat, aku nggak apa-apa. Tadi adanya kemampuan untuk mengelola stres. Kalau akhirnya emosi negatif terlalu kuat, pikiran-pikiran negatifnya terlalu kuat, itu kan stresnya jadi tidak bisa terkelola, tidak bisa tertangani. Lalu produktif dan berperan dalam lingkungan. Nah, ini juga yang saya garis bawahi ya. Mental itu, orang yang sehat mental bukan berarti nggak punya masalah. Punya, kita semua punya masalah. Tidak juga berarti dalam kondisi positif, yang selalu positif, enggak juga. Karena sebenarnya yang namanya sehat dan sakit dalam psikologis itu bukan suatu hal yang terpisah. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa kayaknya saya sakit mental nih karena suka marah-marah, enggak. Kita tidak selalu dalam kondisi yang baik. Tapi juga kita dalam kondisi buruk kita bisa menjadi baik. Karena ini kontinum ya. Jadi seperti garis. Kalau kata dosen saya dulu waktu saya kuliah psikologi, yang namanya orang gila sama orang waras itu nggak beda. Kita bisa suatu saat melompati batas kegilaan, atau saat orang yang gila pun bisa jadi ya waras. Jadi kita tidak bisa menentukan sehat atau sakit. Tapi itu adalah suatu kontinum dan kondisi kita itu akan fluktuatif. Jadi it's okay. It's okay not to be okay. Nggak apa-apa. Nah, berikutnya. Nah, lalu gimana ya caranya untuk menjaga kesehatan mental? Pertama jelas itu self-care ya. Seringkali sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, kita itu memprioritaskan orang lain. Seperti suami atau anak-anak deh. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah makan dulu, yang penting nyuapin anak. Atau nggak apa-apa deh, misalnya makannya begini aja, misalnya makannya cuma nasi aja sama kerupuk, yang penting lauknya buat anak, buat suami. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai kesehatan mental,
untuk bisa merawat anak, melaksanakan peran-peran kita sebagai ibu, kita harus memprioritaskan diri kita sendiri dulu. Makan, tidur yang cukup, aktivitas, dan jaga penampilan. Jaga penampilan ini bukan karena kita nggak kemana-mana, lantas udahlah nggak usah mandi, udah pakai bajunya daster bolong-bolong aja nggak apa-apa. Atau misalnya, oh suami juga nggak perlu kok aku dandan atau apa. Bahwa bahwa lakukan untuk diri kita sendiri. Saat kita merasa kita oke, kita sehat, itu kita akan merasa lebih sehat kok, merasa lebih positif akan diri kita. Jadi prioritaskan diri sendiri dulu ya, terutama makan, minum, istirahat. Karena kalau kita maksa, apalagi dalam kondisi lapar, tetap ngadepin anak-anak, wah itu mah susah banget ya, susah banget. Yang jangan bisa nanti malah anaknya dimakan ya, jangan dong ya. Oke, berikutnya. Oke, self care. Nah, self care yang utama ya prioritaskan. Nah, ini juga perlunya untuk jaga asupan informasi. Ya, mungkin kalau di rumah akhirnya bosen, sukanya nonton itu apa, Catatan Hati Seorang Istri. Atau nonton sinetron azab-azaban. Atau yang lagi hits yang beberapa waktu lalu kan Layangan Putus ya. Nah, kalau memang itu akhirnya membuat para mama menjadi terpicu, jadi kayaknya negatif thinking, aduh ini nanti suami saya ngapain ya, atau aduh ini nggak bener berarti ini apa, sebaiknya dikurangin. Jadi dicarilah bentuk kegiatan lain atau informasi lain yang lebih sehat. Lalu juga semasa pandemi ini kita kan sering dapat informasi-informasi yang kita tidak bisa cek juga ya, bener apa enggak. Misalnya kayak, oh ini varian ini nih ganas sekali, bisa membunuh berapa orang. Varian COVID ini nih menyebar hanya dengan tatapan, nah, atau apapun itu. Ada yang bilang, oh kalau kita menghirup udara yang sama, kita akan kena COVID juga. Nah, kalau memang informasi-informasi tersebut menimbulkan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sebaiknya di-stop deh. Terutama kalau di keluarga ya, kalau di WhatsApp keluarga tuh, di grup keluarga entah kenapa banyak banget yang ngirimin hoax. Nah, ini juga sebaiknya kita seleksi lagi, bener nggak? Atau jangan akhirnya kita udah keburu panik duluan. Nah, lalu yang pertama adalah tadi gadget. Kita tidak bisa memungkiri bahwa selama pandemi kita terbatas kegiatan kita, lalu juga kita sulit untuk keluar rumah, akhirnya kita terpaku dengan gadget. Tapi terlalu banyak duduk saat aktivitas kita sangat pasif ya, minimal, dengan akhirnya kita hanya menghabiskan waktu untuk rebahan, main gadget, mungkin lihat sosmed, kita ngelihat ada selebgram, wah kok hidupnya enak banget ya, kok hidupku kayak gini ya, aduh aku nih kayaknya paling malang lah sedunia lah, atau kita jadi julid sama orang, oh iya itu kan dia bisa kayak gitu karena apa, karena mungkin sugar daddy atau pesugihan. Nah berarti itu tandanya gadget tersebut sudah membuat kita tuh nggak sehat. Jadi kurangi informasi-informasi yang negatif dan juga penggunaan gadgetnya. Itu ya. Berikutnya tadi kelola ekspektasi. Nah ini ada quote yang itu jadi tenar ya di kalangan psikolog ya. Karena kalau dulu kan lagunya po ame-ame, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kalau sekarang siang makan nasi, kalau malam anxiety. Dan ini udah tren. Ini tren banget nih. Kalau malam tuh biasanya anxiety. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang sebenarnya itu di luar tanggung jawab kita. Hal-hal juga sebenarnya itu di luar kendali kita. Misalnya kayak, wah harusnya aku nggak kayak gini nih. Harusnya apa yang bisa aku lakukan untuk membuat orang itu suka sama aku ya. Atau misalnya, aduh kok aku sudah melakukan ini, aku ingin kembali deh memperbaikinya. Nah ini akan sangat sulit kalau kita terus berupaya untuk hidup demi menyenangkan orang lain. Karena ya kita nggak akan mungkin sih nyenangin orang lain. Mau kita melakukan apapun yang baik,
Kalau orangnya julid, ya julid aja. Dan kita nggak bisa mengontrol omongan, tindakan, ucapan orang lain. Tapi kita bisa untuk mengelola diri kita sendiri. Dan upayakan tadi untuk menerima kesalahan, untuk menerima kegagalan, untuk menerima masa lalu. Karena saat kita terus merasa bersalah, itu susah banget bagi kita untuk fokus pada ini solusinya apa sih? Karena tadi hanya saya merasa bersalah, saya malu, saya kecewa, tapi tidak bisa menemukan, oh ini ternyata masalahnya dan ini yang harus saya lakukan. Nah, makanya ini penting banget untuk kelola ekspektasi. Apalagi saat PJJ, mungkin kita mikir, wah anak harus perfect. Dan akhirnya kita maksa anak, tapi anaknya nggak mau. Atau misalnya tugas anak ternyata juga nggak sempurna, nggak oke. Akhirnya kita yang ngerjain. Nah, tapi begitu dapat nilai mungkin B atau mungkin kita rasa kurang, jadinya marah-marah sama gurunya. Ini kan juga sebenarnya adalah akibat karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi pada diri kita sendiri, orang lain maupun lingkungan. Oke, berikutnya. Nah, ini ya, emosi positif ya. Tadi kan ada yang bertanya, apakah sebagai ibu kita boleh katarsis? Boleh, boleh banget. Karena menikah atau mempunyai anak tidak lantas menghilangkan kemanusiaan kita. Kita ini tetap manusia kok yang butuh me time, butuh aktualisasi diri, butuh juga untuk bersosialisasi. Jadi jangan lantas karena saya kan ibu, saya berarti di rumah aja lah jaga anak, atau saya ngurus rumah aja nyapu, bersih-bersih atau masak, tapi tidak memberikan kesempatan tadi untuk membuat kita merasa senang, untuk membuat kita merasa gembira, ketemu dengan teman-teman. Nah, ini lakukanlah. Lakukan, jadi tidak salah kok. Tidak salah untuk punya me time atau punya hobi. Untuk aktualisasi diri juga enggak salah. Nah, ini juga bersyukur ya. Mungkin pandemi mengambil banyak hal dari kita. Tapi juga memberikan banyak hal juga kok bagi kita. Ya, seperti tadi, mungkin para mama di sini yang tadinya gaptek, sekarang jadi tahu nih gimana caranya untuk Zoom meeting. Nah, atau juga mungkin untuk tahu menggunakan Google Meet. Atau kita jadi lebih menghargai kebersamaan. Ada yang ternyata setelah sama-sama WFH di rumah, jadi lebih bisa ngobrol dengan suaminya. Nah, itu kan juga adalah hal yang positif ya. Tadi ini juga mendukung, oke ini kita berempati, berbagi, minta bantuan. Kalau memang kesulitan, minta bantuan. Dan buatlah lingkup pertemanan yang juga sehat ya. Jadi jangan akhirnya kita fokus sama orang-orang yang negatif, tapi kita dekatkan diri dengan lingkungan-lingkungan yang memang positif dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karena salah satu kebutuhan manusia itu adalah need for belonging. Jadi kita butuh terlibat. Mungkin mau ikut Zumba, atau mau ikut arisan, atau pengajian, atau apapun, is okay, boleh kok. Oke, berikutnya, dan yang terakhir nih ya, spiritualitas ya. Gak bisa dipungkiri, kita sebagai manusia punya batasan. Nah, jadi ya tadi ya, bahwa apapun yang kita lakukan, bahwa ada Tuhan yang sudah menentukan. Makanya dengan tadi kita meningkatkan spiritualitas kita, bisa dengan berdoa, beribadah, meditasi. Kita itu pasrah. Kita belajar untuk pasrah. Saat kita pasrah, kita akan punya harapan bahwa ya tadi, bahwa ya kesulitan ini berlalu kok. Malam itu enggak akan berlangsung selamanya. Setelah malam, pasti akan ada pagi. Setelah musim dingin akan ada musim semi. Setelah kering akan ada hujan. Jadi tadi itu adalah harapan bahwa ini situasi yang nggak bisa kita atur. Tapi kita selalu punya Sang Maha Kuasa ya. Setelah hujan ada pelangi. Oke, bagus. Nah, jadi memang setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pasti.
Dan nggak ada masalah yang nggak ada solusinya tuh nggak ada. Cuma kita belum nemu aja. Dan ini sih Tuhan itu nggak memberi cobaan kok di luar kemampuan kita. Jadi kalau para mama di sini ada yang ngerasa kok kayaknya aku itu banget ya, kasihan banget ya, aku terpuruk banget, aku sulit banget. Tapi kok ada orang kayaknya hidupnya enak banget. Nah, jadi daripada kita iri bahwa Tuhan tuh jahat, nggak sayang sama aku. Nah, kita bisa berpikir bahwa oke, aku diberikan cobaan ini karena Tuhan menilai aku tuh mampu, aku kuat. Nah, jadi itu juga membuat kita tuh bisa menimbulkan pikiran yang positif dan juga tetap mempertahankan harapan. Oke. Oke ya. Sekian dari saya sih materi. Oh, ini ya. Nih, satu lagi. Nah, kapan nih perlu cari bantuan? Nah, ini kalau misalnya aktivitas sehari-hari mulai terganggu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, karena bengong terus, atau kok kayaknya badan lemes, penurunan gairah, yang makan udah nggak mau, mungkin tidur sulit, atau berhubungan seksual juga udah nggak ada hasrat, ini perlu ya untuk cari bantuan. Misalnya juga menarik diri, nggak mau terima telepon, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu siapa-siapa. Itu juga sebenarnya sudah tanda bahaya. Nih, orang-orang sekitar sudah mulai terganggu. Misalnya ada yang bilang, kok kamu marah-marah terus sih? Atau kok kamu apa-apa sekarang gampang banget nangis? Atau kenapa kamu tuh nggak mau ketemu lagi dengan bapak, dengan ibu, atau mungkin dengan anak-anak? Kalau sudah ada keluhan kayak gitu, itu juga adalah tanda bahaya ya. Dan mencari pelampiasan ke hal-hal yang negatif. Merokok misalnya, atau self-harm. Atau beberapa klien yang sering saya temui itu sering banget mengkonsumsi obat-obatan tanpa dosis ya. Biasanya seringkali CTM. Jadi karena sulit tidur, minum CTM. Atau karena sakit kepala atau nyeri, akhirnya minum paracetamol sampai 4. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal yang sangat negatif. Atau mungkin bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang emang tahu bahwa sakit itu menimbulkan sakit. Tahu nggak kuat pedas, tapi makan pedas. Nah, itu juga sebenarnya adalah tanda bahaya. Adanya agresi pada diri sendiri maupun orang lain. Mungkin jadi kita suka pukulin kepala, atau suka jambak-jambak rambut, atau mungkin anak-anak yang sering dijadikan sasaran ya, dipukul, dijewer, dan itu terus-menerus. Itu juga adalah tanda bahaya. Dan ini tanda bahaya yang paling kenceng ya. Kalau sudah ada ide, pikiran, ataupun percobaan bunuh diri, itu tanda bahaya banget dan perlu segera mencari bantuan. Oke deh. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ini banyak yang komen di kolom chat. Aduh, Ibu relate banget katanya ya. Jadi memang mental health itu salah satu hal yang sangat penting sekali nih hari ini loh Moms. Dan jangan pernah takut untuk mencari pertolongan. Saya pengalaman sharing sedikit. Mbak Dian dulu ada teman yang memang punya sudah didiagnosis anxiety. Terus saya selalu berpikir, kayaknya dia cuma lebay deh, apa deh. Turn out to be tahun lalu saya seeking for help dan ternyata saya ngerasain baru gejala anxiety dan nggak sampai ke psikiater sih, cuma di hipnoterapi dan itu rasanya nggak enak banget. Jadi sebenarnya nggak perlu malu untuk kita seeking for help nggak sih? Supaya kesehatan mental kita terjaga dan tetap bisa beraktivitas produktif dan tetap positif untuk menjalani hidup gitu kan. Begitu. Jadi yes, bener banget. Nah nanti buat para moms and dads kalau mau tanya-tanya boleh, tapi jangan lupa kalau mau tanya-tanya itu di kolom Q&A, karena kalau tadi kita udah ngedengerin materi dari Bu Dian, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol lagi juga nih sama dua pembicara kita lainnya, yaitu Mbak Bunga Mega, CMO dari Supermom, dan juga Mbak Indira, Editor-in-Chief para Puan dan Nova, sudah hadir bersama kita di sini. Halo, selamat siang. Ini para moms yang hebat juga nih sudah hadir bersama kita.
Halo, siang. Halo, selamat Siang siang. menjelang sore ya. Iya. Siang menjelang sore. Baik. Nah, Moms and Dad, sebelum kita ngobrol, aku mau baca dulu sedikit profil para pembicara yang sudah bergabung bersama kita. Di sini ada Mbak Bunga Mega, CMO dari Supermom. Beliau adalah seorang ibu dengan 1 anak. Sudah berkarya di dunia community marketing, woman empowerment lebih dari 10 tahun, dan sudah mendapatkan berbagai macam award seperti Inspirator Puspa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penghargaan Tupperware She Can Award, delegasi Indonesia untuk pelatihan bagi pemimpin perempuan dari 5 negara dalam Global Women in Management, dan masih banyak lainnya ya. Saat ini sebagai CMO untuk Supermom sejak November 2021 dan sangat percaya dengan misi Supermom sebagai business for good. Bunga juga dikenal sebagai seorang pembicara, life coach, penulis buku mengenai pengembangan diri dan sudah menerbitkan 10 buku karyanya. Dan dia juga sangat tertarik dengan gaya hidup plant-based, isu parenting serta kesehatan mental. Tepuk tangan secara virtual dari rumah ya. Oke, nah satu lagi nih, Moms yang hebat juga, ada Mbak Indira Dian Saraswati, Editor-in-Chief Perempuan dan Nova. Ini akrab disapa Mbak Indi ya. Saat ini aktif menjabat sebagai Editor-in-Chief Nova sekaligus Perempuan yang merupakan salah satu departemen di KG Media. Mbak Indi ini kelahiran tahun 1983, sudah berkecimpung di industri media 15 tahun dari tahun 2006 ya. Jadi dulu sempat juga jadi editor-in-chief di National Geographic Kids Indonesia, editor di National Geographic Kids Indonesia dan Marvel Magazine Indonesia. Kemudian juga associate editor di KR Media, jurnalis di PB Indonesia juga pernah ya. Apa kabar Mbak Indi dan juga Mbak Bunga? Seru banget nih ngomongin mental health. Kan siang makan nasi, kalau malam anxiety sekarang ya. Aduh, gawat banget tuh. Istilahnya sekarang macam-macam, memang burnout lah, butuh healing staycation. Kenapa staycation? Karena lagi healing gitu kan. Karena sebenarnya cuma nginep di satu kota gitu kan ya, cuma check-in aja di hotel. Cuma tuh hal yang memang kita tidak boleh lupakan mengenai kesehatan mental. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal kesehatan mental, karena sebenarnya aku mau tanya dulu nih sama Mbak Bunga dulu kali ya. Nah, kita ngomongin soal Supermom. Ini kan memiliki pengguna user yang berisikan para moms untuk bisa secara mandiri menghasilkan walaupun dari rumah aja nih Mbak Bunga nih. Apakah ada nggak sih program dari Supermom untuk para ibu agar tetap bisa menjaga kesehatan mentalnya? Boleh nggak di-share sama moms and dads yang sudah hadir di sini? Oke, aku sapa-sapa dulu ya. Tadi banyak Boleh. absen di dalam grup. Terus aku juga tadi mau menanggapi yang dari Mbak Mardiana gitu ya. Bener Ya, banget boleh, sih boleh. gitu. Pas ngomong tentang suka lupa atau apa, terus tadi ada satu ibu yang ngomong di chat kayak mau ngambil daun bawang, mau ngambil bawang tapi malah buka pintu. Itu aku ketawa. dan it happens ya Mbak Mardiana, soalnya kayak aku paling sering kalau lagi mandi, udah sabunan atau belum ya? Atau kadang-kadang sabun dipakai jadi sampo gitu ya, itu sering terjadi ya. Benar-benar. Iya, jadi tadi mungkin ngejawab pertanyaan dari Feby ya, Kak Febrina gitu ya, tentang kita punya nggak sih spesifik sebuah program tentang kesehatan mental buat para ibu. Sebenarnya mungkin tidak spesifik, cuman kalau kita ngomongnya berdasarkan data gitu ya, ini aku tadi hasil lihat-lihat survei dan riset gitu kan, terutama di pandemi ini gitu ya, tingkat stres ibu meningkat 92% sepanjang pandemi gitu ya. Dan bisa bilang 92%. betul, dan 5 dari 10 ibu pasti merasakan stres gitu ya. Yang mungkin tadi disebabkan banyak banget gitu, ekspektasi sama diri sendiri, ekspektasi dari orang sekitar, sering dihakimi ya, mau ibu bekerja, ibu rumah tangga, semuanya nggak luput dari penghakiman gitu ya, dari para netizen. Netizen maha benar ya Mbak Bunga ya. Betul, terus juga mungkin pekerjaan rumah tangga ataupun peran ganda gitu, terutama buat ibu bekerja, working from home, school from home, itu kayak tak habis-habis gitu ya. Jadi hal-hal tersebut juga meningkatkan kestresan. Nah, itu baru satu dan lain hal. Belum lagi kalau kita ngomongin sisi finansial, ya nggak sih ya? Sudah pasti pandemi ini berdampak
kepada kondisi finansial gitu ya. Dan riset dari 9 dari 10 ibu merasakan dampak COVID ini sehingga mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Itu ada sekitar 60% lebih ya. Jadi akhirnya solusinya apa yang dilakukan para ibu ini? Menghemat keuangan gitu ya, mengadakan tabungan ataupun juga melakukan usaha kecil-kecilan dengan pemasukan tambahan gitu. Jadi kita bisa melihat nih bahwa kesehatan mental, keberadaan kondisi keuangan itu tuh sangat berpengaruh banget ya dengan ketidakpastian dalam kondisi sekarang ini. Dan aku melihat apa yang dibawa Supermom ke Indonesia as a business for good. Kita di sini nggak hanya melakukan bisnis gitu ya, tapi kita juga mau menjadi sebuah ekosistem gitu, support system buat para ibu di Indonesia, bahwa mereka di sini nggak hanya sekedar mencari support system gitu ya secara pertemanan, tapi juga bisa punya akses kepada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Salah satunya adalah melakukan berbagai macam campaign dengan Supermom gitu. Nah, misalnya dengan mereka melakukan satu kegiatan, lalu mereka juga mendapatkan kayak incentivize gitu ya, ada hadiah gratis, ada produk gratis, atau bahkan sampai membayar hasil karyanya gitu. Dan sudah banyak banget gitu ya para ibu-ibu yang bergabung di Supermom, mereka memanfaatkan aplikasi kita Supermom Voices gitu ya untuk bisa mendapatkan hasil tambahan. Tadi juga ada yang ngomong tuh, wah saya bersyukur banget di pandemi ini. Saya cuma ibu rumah tangga, tapi sekarang saya jadi influencer, ya kan? Belajar jadi konten kreator, gitu kan? Jadi mungkin nggak selalu produk, bisa jadi mendapatkan produk gratis buat kebutuhan baby, kebutuhan ibu itu juga banyak dan juga blessing gitu ya. Jadi kayak kalau mereka lagi kayak ngomong sama kita, terima kasih ya Supermoms ya bikin program ini gitu, dan mereka menunjukkan saldo-saldo yang mereka punya, ada yang ratusan ribu sampai jutaan rupiah hanya dengan melakukan kegiatan campaign bersama kita. So I think mungkin bukan amount of money-nya, tapi bahwa Supermom gitu sebagai platform, kita juga ada andil loh gitu membuat ibu merasa berharga. Kita juga ada andil loh buat ibu-ibu yang mungkin saat ini menghadapi financial problem gitu karena satu dan lain hal ya di pandemi ini gitu. Dan mereka bisa manfaatkan dunia digital gitu ya, komunitas berbasis community-nya Mom seperti ini gitu ya, mereka juga bisa belajar ikutan Zoom seperti ini, akses ke informasi dan kesempatan. I think that's a part of our contribution di Indonesia gitu untuk bisa mendukung gitu ya ibu berdaya, dan kalau ibu berdaya otomatis kita harapkan juga sehat nggak secara fisik tapi juga secara mental gitu sih. Betul, mantap. Jadi memang sebenarnya ini juga salah satu hal karena moms jadi punya kegiatan yang positif, dan ternyata kegiatan positif tersebut ternyata ujung-ujungnya juga menghasilkan juga gitu kan, dengan bisa mengikuti segala macam kegiatan. Dan yang paling penting benar sih informasi. Kadang-kadang dunia digital sekarang informasi terlalu cepat, apalagi blast-blast di grup WhatsApp kadang-kadang bikin kita parno sendiri gitu kan ya. Padahal sebenarnya segala sesuatunya nggak mesti langsung diserap juga. Kita harus bisa cek dan recheck dulu itu benar apa nggak sih infonya dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kesehatan mental kita sendiri, biar malam nggak anxiety ya. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Kita sekarang mau tanya dulu sama Mbak Indi. Nah, Mbak Indi, sebagai perwakilan dari para pembaca Nova dan para Puan nih, apakah isu atau topik kesehatan mental tuh selama ini jadi sesuatu yang sangat diminati oleh para pembaca di Nova dan para Puan nggak sih? Karena kayaknya dulu tuh orang kalau ngomongin mental issue kayaknya agak malu ya, karena kayaknya orang tuh berpikir kalau pergi ke psikolog tuh lu gila gitu, padahal kan enggak gitu ya. Nah, gimana Mbak menurut Mbak Indi? Silakan. Iya, betul-betul Mbak Febri. Dulu itu kita kalau dibilang butuh bantuan tuh berarti kita lemah. Sehingga sebenarnya isu mental health itu, saya aja kayaknya kalau bukan pandemi, mungkin saya nggak akan berani bilang I need help. Mungkin ya, karena akhirnya itu menjadi berubah nih sekarang. Semua akhirnya melihat bahwa, mental health tuh nggak main-main loh. Gitu. Sama juga di Nova dan di para Puan sebetulnya. Kalau Nova itu kan udah lama ya. Udah lebih dari 34 tahun. Dan memang isu mental health itu tipis banget sebenarnya dibahas. Waktu pas pandemi kemarin, sebetulnya 2020 masuk 2021, campaign kita itu lebih ke finansial, namanya Pintar Atur Uang. Karena kan ada survei juga kan yang bilang ya bahwa sebenarnya perempuan itu kan akhirnya jadi penggerak ekonomi keluarga ketika misalnya para suaminya ternyata harus dirumahkan dan seterusnya.
Terus kita bikin nih gitu banyak digital activity, bikin keluar, bikin webinar, dan hasil dari interaksi sama audiens Nova di saat itu yang akhirnya jadi lebih enak karena digital gitu ya, semuanya terdata. Bahasannya keuangan, tapi semuanya itu pasti akan nyenggol ke kesehatan mental. Misalnya kayak mengatur keuangan di masa pandemi itu jadi beban pikiran banget. Dana darurat nggak ada, ini nggak ada, mereka stres. Lalu misalnya gimana cara bicara ke keluarga yang pinjam uang, itu bikin pusing kan, itu bikin beban. Jadi pertama keuangan keluarga itu akhirnya mengganggu kesehatan mental mereka. Lalu yang kedua mereka pusing juga ketika mereka mau punya usaha tambahan karena harus punya pemasukan lebih. Akhirnya kita ngelihat, ini kayaknya di 2022 mungkin kita harus shifting nih ya. Sepertinya sekarang yang memang harus kita lebih banyak bahas, lebih terbuka, lebih banyak juga tadi adalah soal kesehatan mental. Jadi kita bikin pintar atur emosi nih, si Nova. Terus kita bikin survei. Surveinya kurang lebih sama sebetulnya juga hasilnya sama yang tadi Mbak Mardiana bilang gitu ya, bahwa ketika ditanya hampir 60% perempuan itu akan bilang bahwa mereka punya isu dengan kesehatan mentalnya. Ketika ditanya apa sih perasaan negatif yang keluar, itu dari marah, malu, cemas, overthinking, sama rasa gagal. Dan itu keluar sepanjang pandemi. Lalu kita cek ke para puan, karena para puan itu bisa mengumpulkan audiens yang lebih banyak dibanding Nova, karena dia bisa ambil tuh semua audiens perempuan yang ada di Kompas Gramedia gitu kan. Terus kita lihat, ternyata memang sepanjang pandemi, dari mulai ujaran kebencian, kayak hate speech, itu bukan hanya terjadi di ranah media sosial loh, gitu. Itu bahkan terjadi di rumah. Dan itu angkanya hanya 40% sih yang bilang mereka mengalami ya. Tapi 60% itu sebenarnya dia tidak mau memperpanjang pembicaraan. Artinya ada 60% yang masih belum mau cerita. Dari situ kan akhirnya kita, kalau di media akhirnya kita ngelihat ya, ini ada isu-isu yang harus kita address khususnya buat perempuan. 60% nggak mau cerita, berarti kan mereka butuh ruang aman ya buat bercerita. Mereka butuh support system. Itu yang akhirnya kita berusaha bangun di para puan. Khususnya para puan itu paling gede, kalau dari artikel dan seterusnya ya, konten yang paling banyak dimakan itu seputar ada rasa takut soal kegagalan. Jadi kalau tadi Mbak Mardiani sama Kak Bunga cerita, ada kegelisahan-kegelisahan di perempuan. Kegelisahannya ini keluar karena realita sama mimpinya mereka tuh nggak nyambung. Sehingga gelisahnya muncul. Terus mereka mulai membandingkan, kan si sosial media tadi itu ya. Akhirnya muncul merasa gagal, kok kayaknya gue nggak seperti dia sih. Kok dia udah dia baik-baik, fine-fine aja, gue enggak gitu. Mau kita tahu ya tetap bahwa sosial media social media yang itu depan belum tahu ya belakangnya. Tapi tetap aja potret itu ada. Kita juga mau berbagi potret bagus yang sama dong gitu ya. Tapi kita merasa gagal dan merasa kurang. Itu sebetulnya isu-isu kesehatan mental yang akhirnya ramai di perempuan sih kalau dari datanya kita. Itu sih Mbak Febri. Oke. Ini sebenarnya seru banget loh kalau kita ngomongin soal mental health karena I was seeking for help setelah beberapa tahun kayak gue nggak kenapa-napa nih, alah cuman sedih-sedih biasa sampai akhirnya di momen oke, I need help. Dan ternyata itu masih gejala tuh rasanya nggak enak banget, Mams. Apalagi kalau yang emang udah mendem bertahun-tahun. Kita kan kemarin juga denger ya kejadian di Brebes. Ada seorang ibu yang sampai tega membunuh anaknya saking distressnya dia, saking nggak tahu harus ngapain karena financial issue. Walaupun sebenarnya masalahnya kadang-kadang nggak semuanya financial juga ya. Banyak lah, kita kan perempuan ini ya, complicated ya. Banyak yang kita hadapi karena kita super mom ya. Gitu. Jadi emang penting banget sebenarnya. Dan tadi juga aku lihat di komen banyak yang bilang di kolom chat ada yang udah ke psikiater cerita sama ibunya malah dibilang gila, padahal sebenarnya nggak apa-apa loh. Kalau kita ke psikolog, ke psikiater itu belum tentu kita gila, memang we need help untuk lebih sehat. Karena kalau mental udah nggak sehat bisa kemana-mana, nanti jatuhnya sakitnya jadi ke fisik gitu kan.
Jadi mendingan nggak usah malu-malu untuk seeking for help. Nah, speaking about mental health, kalau tadi kan kita bicara dari sisi Supermom dan juga dari sisi para puan, Nova dan juga para puan gitu ya. Nah, kalau versi menjaga kesehatan mental bagi perempuan, versinya Mbak Mega dan Mbak Indi apa nih? Boleh silahkan Mbak Mega dulu deh. Versi untuk menjaga kesehatan mental. Jadi bingung. Apa ya? Kalau buat aku, kayaknya kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan gitu ya. Jadi walaupun mungkin Tuhan ciptakan kita sebagai penolong, tapi kita harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan gitu ya. Jadi kita suka terjebak dengan multitasking ya nggak sih kadang gitu, kayak I can do this gitu ya, aku kerja, denger anak ini school online gitu tuh, kayak tadi bisa suruh apa, nanya apa gitu, terus entar teriak sama mbak jangan lupa itu dipotong ya daun bawangnya gitu. Jadi kayak we do everything all at the same time gitu. Jadi kadang-kadang karena kita terbiasa dengan itu, jadi sulit ya untuk mengidentifikasi kapan kita butuh bantuan gitu, kapan kita seeking for help, kapan kita ngerasa bahwa this is over lah buat kita. Jadi kalau buat aku, bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental, versiku adalah kita punya limit lah ya, waktunya kita punya limit, dan tidak semuanya harus diberikan untuk berkontribusi untuk apapun yang disebut sebagai seorang ibu yang baik gitu ya. Jadi menjadi ibu yang baik itu artinya kita juga punya waktu buat diri kita sendiri, punya waktu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Mungkin cuma pengen scroll sosmed atau mau nonton Korea, go ahead lah gitu ya, dan tanpa merasa bersalah gitu. Atau kadang-kadang kayak aku lagi malas masak, suruh daddy-nya beli gitu, atau misalnya beli GoFood or GrabFood, ya sudahlah gitu ya. But I think the things buat para ibu adalah kita belajar untuk tadi gitu, tidak selalu berkontribusi, bahwa definisi ibu yang baik adalah ibu yang selalu siap sedia untuk segala hal, tapi lupa dengan diri kita sendiri sih gitu. We don't have to be perfect ya. We don't have to be perfect, karena yang penting kita bisa kasih terbaik, dan kadang ya itu diri sendiri. Penting itu loh, Mams. Aduh, semangat deh gue kalau ngomongin mental health gini. Oke, itu dari versinya Mbak Bunga. Kalau dari versi Mbak Indi, gimana Mbak Indi? Silakan. Paling ngomong kayak gitu harus tarik nafas dulu memang. Inhale, exhale dulu ya. Benar. Apa ya? Biasanya kan lalu orang akan bilang kayaknya butuh healing ya, karena healing lagi trendy gitu ya. Tapi healing itu kayaknya menjadi sebuah kemewahan ya untuk sebagian orang. Nggak kayaknya semuanya harus ke Bali gitu ya, padahal kan nggak mesti ke Bali. Apalagi harus kayak gitu ya. Kecuali emang rumahnya mungkin di daerah Lombok atau di mana gitu. Tapi benar. Anggaplah tidak semua kita punya kemewahan untuk healing. Sebagian kita mungkin memang harus ada di rumah, waktunya sangat padat, tanggung jawabnya juga banyak. Terus gimana? Kalau saya dari pengalaman sendiri ya, dan ngobrol dengan sesama teman-teman perempuan ya, yang akhirnya utama itu ternyata sebetulnya adalah punya boundaries sih, Mbak Febri dan moms yang lain. Kayak tadi kan, Kak Bunga Mega cerita bahwa, aduh kita harus multitasking. Saya pun dibesarkan oleh ibu saya, diberitahu bahwa perempuan itu harus bisa multitasking. Lalu namanya anak pasti bahkan bertumbuh, lalu punya referensi dan menjalani pengalamannya sendiri gitu ya, sebagai perempuan, sebagai ibu. Dan akhirnya, mah, kayaknya multitasking tuh dulu mungkin bisa, sekarang tuh kayaknya kita perlu cara lain deh. Karena ketika multitasking, percayalah 5 hal harus dikerjain, 5 hal itu sebenarnya tidak akan kelar semua loh. Mungkin yang satu akan selesai setengah, satu selesai setengah, satu selesai setengah, satu yang selesai semua, tapi itu tidak lalu membuat kita lebih beres menyelesaikan semuanya sekaligus, dan tidak membuat kita juga lebih lebih puas, lebih fulfilled dalam hari yang kita jalani gitu. Akhirnya enggak nih, kayaknya yang sebetulnya penting adalah kita harus punya boundaries. Boundariesnya itu bisa soal waktu. Kita sering sebut me time. Itu aja berarti kita udah berusaha membuat boundaries waktu.
pagi-pagi aku akan urus anak, tapi aku minta at least 15 menit sebelum mulai misalnya, aku mau berdoa dulu, aku mau mungkin jalan-jalan keluar rumah, lalu masuk, it's easy as that gitu. Yang kedua mungkin soal tempat ya. Banyak ibu yang bekerja di rumah sepanjang WFH itu kan akhirnya lingkungannya bercampur ya gitu kan. Ada di dapur, ada urusan anak di sebelah sini, urusan tapi suami. terus kita di tengah gitu kan. Pusing ya. Kadang-kadang aku merasa kok kita jadi muter-muter, nanti pindah ke sini. Padahal ada kalanya ketika kita mau menjadi lebih sehat, sepertinya kita juga harus punya designated place. Kadang buat beberapa ibu bekerja berarti punya meja kerja. Atau misalnya kalau meja makannya panjang, di bagian ujung itu punya ibu ya buat kerja. Jadi designated space itu sepertinya kita perlu juga. Kan anak juga akhirnya tahu ya, ketika mama ada di situ tuh kayaknya dia lagi kerja tuh berarti gitu. Berarti kalau mau tanya, mungkin tanyanya pelan-pelan atau apa gitu ya. Berarti tadi ada waktu, tempat, sama mungkin sebenarnya isu yang mau diselesaikan sih. Aduh, Mom, kita udahlah ya gitu. Ada 10 isu. Tadi kita bukan orang yang sempurna. Gak ada yang salah loh dengan tidak menyelesaikan 10-10-nya. Gitu. Satu-satu aja gitu. Kita bukan Tuhan yang bisa semua jadi. Kita juga bukan mesin. Kita organik. Kita punya perasaan. Kita punya kebutuhan. Dan kita punya ilmu dan hikmat gitu ya untuk menentukan mana yang mau dikerjain duluan, mana yang enggak. Jadi aku rasa punya boundaries itu penting. Sama support system sih. Mbak Febri kalau ditanya, ntar aku ngomong terus loh. Enggak apa-apa. Ini penting. Soalnya kita kalau ngomongin mental health tuh emang tidak akan sebentar sebenarnya loh Mbak. Ini topik yang seru banget dan penting menurut aku karena ya banyak juga teman-temanku yang ngerasa aduh gue tuh harus bangun pagi ngurusin suami, ngurusin anak tiap hari, tapi dia ngeluh itu udah nggak ya karena dia ada trauma dengan pernikahan sebelumnya kan, dan dia baru nikah jadi trying to be perfect itu udah kita ingetin udah seeking for help lo harus tahu mana yang priority mana yang karena kadang-kadang benar kata Mbak Indira tadi, kita manusia kita punya boundaries, kita punya ilmu, punya hikmat, kadang-kadang kan sebenarnya kita harus bisa memprioritaskan mana dulu nih yang dikerjain. Yang bikin jadi stres itu kan pengennya langsung dikerjain semua gitu, pengennya langsung beres semua gitu, tuh bikin stres kan. Padahal sebenarnya kalau diem dulu, diresapi dulu, oke kayaknya bisa nih yang A dulu, A beres baru kerjain yang B gitu kan sebenarnya kan. Supaya kita jadi lebih sehat juga gitu. Seru loh Mbak, ini yang nanya juga ada banyak. Ini kolom chat rame banget dari tadi. I feel you ya ibu-ibu, I feel you. Kita semua sama, kita semua relate karena semua orang pasti punya masalah yang beda-beda and we never walk in other shoes kan, dan cara menanggapinya juga beda-beda gitu. Oke, kita nanti akan masuk ke sesi Q&A setelah ini Mbak Indi dan juga Mbak Bunga. Jadi untuk para moms and dads kalau mau bertanya silakan bertanya di kolom Q&A. Nanti kita akan pilih 5 penanya ya. Kita akan pilih 5 penanya dan nanti akan dipilih 3 penanya terbaik yang juga akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medika. Jadi silakan tanya sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk untuk dipilih oleh panitia atau oleh tim yang ada di sini, kita akan perlihatkan satu video dulu untuk para moms and dads yang ada di rumah. Ini dia.
kita akan ada pemotongan gaji sebanyak 30%. Tak ada yang bilang ini akan mudah. Halo, Nat. Dan berbeda adalah hal yang biasa. Merasa sedih bukanlah hal yang tabu. Ada saatnya kita butuh dukungan agar mampu melewati ujian. Bentar ya. Jangan jalani ini sendiri. Karena di sini kita tumbuh bersama. Sorry ya. Beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya. Para Puan. Halo, masih di Supermom Family Fest. Terima kasih untuk Mom and Dad di rumah yang sudah bertanya di kolom Q&A. Ini kalau aku lihat banyak banget yang bertanya, cuman karena waktunya juga. Kalau tadi kan aku sempat bilang ada 5 ya penanya, karena waktu kita mepet, karena nanti masih ada 1 sesi webinar lagi. Jadi kita pilih 3 aja penanyanya, nggak apa-apa ya. Tapi kan nanti udah pada ngobrol juga tuh di kolom chat. Aku lihat ini juga salah satu bentuk support yang keren banget. Para moms dari Sabang sampai Merauke saling support satu sama lain di acara webinar hari ini. Oke, kita akan langsung ke Q&A yang pertama dari Mom Raisa Avianti. Halo, aku mau tanya dengan Ibu Mardiana Hayati atau Ibu Dian ya. Apakah baby blues bisa disebut distress atau malah sudah stres? Saya saat ini mengalami baby blues. Setiap malam saat si kecil rewel suka ikutan nangis, apalagi kalau suami sedang lembur, jadi hanya berdua dengan si kecil. Bagaimana ya caranya mengatasi baby blues? Mungkin Bu Dian, boleh silahkan. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai baby blues itu kan adalah kondisi di mana seorang ibu yang baru melahirkan itu mengalami berbagai keluhan fisik maupun psikis. Ya, sebabnya macam-macam sih ya karena nyeri pada saat persalinan yang mungkin dijahit di perineum atau yang baru melahirkan secara seksual. Lalu juga hormon kita kan drop ya, jadi ada ketidakseimbangan hormon yang membuat jadi lebih sensitif, nyeri pada payudara, lelah, capek, dan itu bercampur baur. Dan yang paling sering adalah saat si ibu tidak lagi mendapatkan perhatian. Karena ini sering banget ya, saat hamil wanita disayang-sayang, ibunya disayang-sayang, mau makan apa, dilihat. Anaknya lahir, anak ya. Lahir, langsung yang dilihat cuma anaknya. Iya. Padahal mama juga butuh perhatian ya Bu ya. Atau suami kalau pulang atau mungkin eyang-eyangnya tuh cium-ciumnya si bayinya, ibunya dicuekin aja. Jadi seolah-olah si ibu itu cuma tempat untuk nitip ya, nitip bayi. Udah anaknya udah lahir, ya udah. Istilahnya pabrik ya Bu ya, pabrik aja gitu. Dan adalah hal yang memang memang nyata ya. Hampir sekitar 80% itu perempuan mengalami baby blues. Karena berbagai macam faktor-faktor tadi. Dan kita bisa mengatakan baby blues kalau itu terjadi maksimal 3 minggu setelah persalinan. Jadi kalau sudah lebih dari 3 minggu itu masih mengalami moodnya jelek, sensitif, menangis, nggak pengen ngasuh anak, mungkin itu sudah postpartum. Jadi mungkin perlu dicek juga ya, ini apakah baby blues? Baby blues itu hal yang wajar, yaitu distress, betul. Tapi kalau sudah lebih dari 3 minggu, kemudian kemungkinan itu sudah postpartum depression ya. Nah, lalu gimana nih untuk mencegah dari kita sendiri, misalnya kita baru melahirkan? Yang pertama adalah fokus pada diri kita sendiri dulu deh. Ya, kita apa sih tugas kita? Oke, tugas kita adalah menyusui. Ya udah fokus ke situ aja dulu.
Jadi kalau memang memungkinkan untuk masak atau untuk beberes atau hal-hal lain yang sebenarnya itu tidak urgent, itu dipinggirin dulu deh. Atau kalau bisa didelegasikan aja. Delegasikan mungkin masih kalau memungkinkan untuk tinggal di rumah orang tua dulu, atau ada yang membantu, yang mendampingi untuk menyediakan makanan, untuk membereskan rumah, itu lebih baik seperti itu. Jadi nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Kalau anaknya tidur, tidurlah. Jadi jangan percaya ya kalau ada yang bilang, wah kalau tidur pagi-pagi nanti darah putihnya naik ke kepala. Enggak, itu enggak ada. Itu enggak ada. Atau mitos-mitos kalau makan ini nanti asinya makan cabai asinya pedas, makan ikan asinya amis, atau kalau minum es nanti anaknya pilek. Enggak, itu juga tidak benar. Jadi ada kalanya kita tadi ya untuk filter informasi. Kalau sekiranya itu mengadi-ngadi lah, ya kita nggak usah dengerin. Nggak usah dengerin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya Bu ya. Nggak usah dimasukin, dimentalin aja Mbak. Oh dimentalin, oke baik. Nggak usah dimasukin, dimentalin langsung tuh bahkan ya. Oke, siap. Semangat ya, Moms. Siapa tadi nih yang nanya nih? Moms Raisa. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Sebentar. Aku cek dulu. Oh, ini tadi ada yang... Nah, dari Moms Evi Astura di Belitung. Hai Belitung. Izin bertanya kepada Bu Dian juga, apa sih yang menjadi sinyal red flag kesehatan mental seseorang ibu yang benar-benar butuh bantuan psikolog? Apa dampaknya jika kita biarkan sinyal red flag tersebut? Nah, silahkan Bu Dian. Mungkin nanti Mbak Bunga boleh juga kalau mau nambahin, monggo. Oke, nah tadi kalau kita bicara mengenai kapan sih saat ini bahwa keluhan yang biasa yang masih wajar dengan keluhan-keluhan yang memang sudah menjadi tanda bahaya. Yang pertama adalah kita perlu kenali dulu fisik kita. Kalau udah mulai banyak keluhan fisik nih, misalnya kok nggak bisa tidur ya, atau kok pegel-pegel banget, atau sakit kepala, atau keluhan-keluhan yang lain, mungkin memang kita sedang tidak baik-baik saja. Karena lidah itu bisa bohong, tapi badan itu paling jujur. Badan kita itu selalu jujur. Sistem pencernaan kita, pernapasan kita, lalu juga kulit kita itu jujur. Jadi kalau memang sudah ada keluhan-keluhan kayak gitu, coba dikenali, kayaknya saya ada yang nggak benar nih di sini. Lalu kalau memang tadi yang paling jelas adalah kalau sudah mulai muncul overthinking. Thinking bahkan segala hal itu kayak dipikirin gitu. Misalnya kayak, oh ini orang kok tadi saya panggil nggak nyapa. Atau kayaknya suami saya nih, kok dia diem-diem aja. Itu kan berarti sudah overthinking akan segala sesuatu, itu juga sudah tanda bahaya. Yang paling bahaya, kalau sudah tadi ada mood yang jelek sepanjang waktu dan tidak bisa dialihkan. Misalnya kita tiba-tiba marah atau tiba-tiba sedih dan kita mencoba untuk mungkin relaksasi atau mungkin kita menarik nafas, itu kan biasanya akan tenang ya. Tapi kalau sudah dilakukan berkali-kali kok kayaknya tetap nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Nah, itu juga kemungkinan sudah ada tanda-tanda bahaya. Yang paling bahaya kalau sudah muncul agresi pada diri sendiri, pada orang lain, dan tadi sudah mulai merasa hopeless. Kok kayaknya saya nggak ada harganya ya, nggak ada gunanya saya di dunia ini lah. Mendingan mati aja, atau wah, ya, itu bahaya banget. Banyak banget masalah, jadi cara paling baik adalah dengan mati aja. Nah, kalau sudah mulai kayak gitu, udah nggak usah ditunda deh. Segera cari bantuan. Oke. Lalu dampaknya kalau dibiarkan saja, misalnya oke, tahu nih si red signalnya tadi udah dikasih tahu sama Bu Dian seperti apa. Tapi ternyata masih banyak yang kayak, aduh nggak usah deh, ntar aja tahan dulu, dampaknya apa tuh kalau dia nggak seeking for help, dok? Nah, dok ibu, jadi kayak curhat dokter nih. Gimana Bu?
Nah, kalau memang itu akhirnya dibiarkan, tapi memang banyak banget yang terjadi ya, dibiarin, karena ngerasa bahwa ya aku kuat kok, atau ya paling sering ya saat bercerita ke orang lain, misalnya ke keluarga atau ke pasangan, dibilangnya kamu kurang bersyukur, kurang iman, Malah dijudge. kamu kebanyakan ngeluh, itu aja sih. Nah, akhirnya kan ditahan lagi. Nah, yang kemungkinan terjadi adalah itu bisa berkembang menjadi makin parah. Ini kan sebenarnya adalah gejala depresi ya. Gejala depresi itu kalau semakin berat, akhirnya bisa menimbulkan psikotik. Psikotik itu tidak bisa membedakan realita dengan fantasi. Nah, akhirnya itu bisa memicu tindakan-tindakan yang ya tadi ya, yang di luar nalar ya. Di luar nalar ya, seperti peristiwa yang penggorokan anak-anak, atau ada yang ibu-ibu membakar RSUD. Nah, itu kan Macam-macam. bentuk psikotik ya, bentuk gangguan yang dibiarkan akhirnya berkembang menjadi suatu perilaku yang berdampak buruk, tidak hanya pada diri sendiri tapi juga pada lingkungan sekitar. Oke. Baik. Penanya terakhir dari Mam Nona Septiana pada Mbak India nih ya. Bagaimana jika dalam waktu bersamaan ada masalah di kantor dan juga di rumah dalam kurung keluarga? Misalkan banyak, ini sebenarnya udah dijawab sama Mbak ini ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin juga biar moms yang lain bisa tahu juga nih. Aku bacain dulu pertanyaannya ya. Bagaimana jika ada masalah di kantor dan juga di rumah, misalnya banyak kayak sedang ada yang urgent, tiba-tiba anak sakit di rumah, seringkali begini nih langsung bikin stres katanya. Iya, betul-betul. Jadi tadi saya cerita sih ke Mama Nona ya, bahwa sebetulnya sebagian perusahaan ya, kalau memang bekerja di sebuah perusahaan saat ini sebetulnya sudah punya WFH atau WFO policy. Keluarnya itu di masa pandemi, khususnya buat para ibu. Tapi bukan hanya para ibu sih, tapi pada perempuan pada umumnya. Karena banyak perusahaan yang melihat bahwa perempuan itu jadi punya banyak tanggung jawab yang harus dia lakukan di rumah. Karena selama 2 tahun tidak bisa kemana-mana, PPKM, akhirnya kan harus di rumah gitu ya. Bukan hanya buat yang udah menikah, tapi bagi yang single pun ternyata akhirnya dia banyak terlibat pekerjaan rumah tangga. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, saya mengusulkan sebetulnya memang bicara sama HR atau atasan atau rekan kerja ya. Beritahu aja kondisinya, aku tuh di rumah ada anak ya, dia umurnya segini, dia akan begini, jadi akan ada hari-hari bahwa aku pasti akan ngeliatin dia nih gitu. Dan kalau misalnya aku lagi meeting lalu ada suara anak-anak, ya mohon maaf ya gitu. Dan kalau memang ada suatu hal yang urgent, pasti itu yang akan didahulukan. Setidaknya di banyak perusahaan udah melakukan itu, dan itu bagian dari tanggung jawab mereka sejak masa pandemi. Jadi itu bisa dicoba sih. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Bunga, silahkan. Ini kan karena Mbak Bunga ini dari dulu sibuk mengatur waktu bekerja, anak, suami. Silakan Mbak, ini bisa membantu para moms juga nih. Aku terkesima sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Kalau misalnya di kantor lagi ada masalah secara bersamaan, terus di rumah tiba-tiba ada masalah juga, misalnya tiba-tiba anak sakit gitu. Nah, itu kan bikin stres sendiri. Nah, kalau dari pendapatnya Mbak Bunga sendiri gimana? Kalau aku sih, ini bukan pengalamanku sih, tapi ada satu yang aku kenal dan menurut aku itu nempel banget di aku ya gitu. Jadi dia sejak dulu menikah sampai punya anak 3 sampai udah gede-gede itu selalu jadi working mom gitu ya. Wow, keren. Jadi dia pernah bilang satu kata-kata, ya saya bekerja untuk keluarga. Jadi kalau anak saya sakit gitu ya, iya saya harus hands on gitu kan. Walaupun cuti saya habis dan sebagainya, saya harus lagi ingat saya bekerja untuk keluarga saya bekerja untuk anak saya. Itu tuh nempel ya, sesederhana iya gitu. Jadi kalau buat aku sebagai ibu pekerja penting banget berada dalam sebuah lingkungan policy gitu ya.
culture dari sebuah company yang mendukung gitu ya. Ibu bekerja ataupun orang tua bekerja, nggak hanya ibu tapi ayah juga kan perlu terlibat gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini kalau kita berada dalam sebuah culture yang culture-nya sudah parenting friendly gitu, untuk raise this issue tuh kayak hampir nggak ada beban gitu ya. Contoh kayak misalnya terpaksa tiba-tiba anak sakit gitu, cuti habis harus ambil cuti setengah hari dan bahkan nggak dipotong cuti. It happen juga di super mom gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu ya oke, just taking care gitu atau apa maksudnya penting buat kita mencari gitu ya, ataupun mengkomunikasikan sih gitu hal tersebut dengan user ataupun HR gitu, karena ibu yang bekerja dari rumah tuh tantangannya tuh beda banget gitu ya. Kalau emang bisa dibicarakan sungguh sangat luar biasa, dan aku sangat mendukung siapapun gitu ya yang menjadi pemegang kebijakan di dalam sebuah perusahaan bisa melihat lagi gitu ya, belajar dari 2-3 tahun pandemi ini bagaimana bisa membuat sebuah policy yang support gitu ayah dan ibu bekerja gitu ya. Jadi nggak hanya untuk ibu tapi juga untuk ayahnya, karena tadi balik lagi kita kesehatan mental kalau kita sendirian juga ya sulit ya gitu. Kalau misalnya ayahnya terlibat, suamiku terlibat, tentu akan lebih bisa berbagi peran dan berbagi beban sih gitu. Mungkin aku boleh nambahin tadi ada satu pertanyaan yang cukup melihat dan menurut kayak butuh bantuan banget. Satu, jadi ada yang tadi ngomong mengalami kekerasan secara fisik dan psikis di dalam, cuman nggak tahu harus pergi ke psikolog gitu kan karena katanya mahal dan sebagainya. Cuman correct me if I'm wrong, mungkin Mbak Mardiana juga bisa kasih tahu ya gitu. Setelah aku ada akses dari BPJS ataupun ke puskesmas ya untuk bisa lah meminta bantuan, tapi aku nggak tahu apakah itu ada di seluruh Indonesia sudah tersebar dengan merata atau masih beberapa tempat gitu. Atau buat aku juga banyak sekali sekarang layanan-layanan dukungan kesehatan mental yang sifatnya gratis ataupun pro bono, mungkin Mams bisa cari kalau misalnya ternyata finance ataupun tadi ya nggak menjadi kendala gitu. Karena buat aku pas baca itu tadi kayak penting banget dan dia butuh jawaban. Gitu. Mungkin Mbak Mardiana selaku psikolog anak dan keluarga, benarkah gitu bisa diakses dengan BPJS atau mungkin ada puskesmas atau kesehatan yang lainnya? Oke, izin menjawab ya Mbak ya. Ya, silakan Mbak Dian. Oke, kalau terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak banget lembaganya ya. Lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak itu semuanya gratis kok. Dan mereka juga menyediakan rumah aman ya, jadi tempat supaya kalau memang ternyata pasangan ini sangat abusive dan tidak memungkinkan juga misalnya ada anggota keluarga yang bisa menerima, itu disediakan kok tempat aman. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari itu banyak banget kok lembaga-lembaga seperti itu. Nah, masalahnya adalah pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban itu takut, enggan untuk melapor. Karena akan banyak sekali ya, ini kan stigma lagi ya, bahwa kalau perempuan tuh harus patuh sama suami. Perempuan itu harus nurut. Ada juga yang sering bilang surganya perempuan, surganya istri itu di kaki suami. Atau ya mungkin memikirkan anak-anak. Atau kalau misalnya berpisah jadi janda tuh kan image-nya jelek banget. Jadi sebenarnya itu yang menahan para perempuan yang tahu bahwa mereka jadi korban dalam kekerasan rumah tangga. Dan kekerasan rumah tangga itu nggak akan berhenti karena itu siklus. Jadi, mungkin kalau dibicarain siklus kekerasannya panjang ya, mungkin bisa sampai jam 5 nanti ya. Jadi ya, kekerasan itu adalah siklus, tidak akan berhenti. Jadi memang satu-satunya cara adalah memutus siklus tersebut, keluar dari hubungan tersebut. Dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah keberanian. Karena kalau lapor ke polisi aja deh, nggak usah nggak usah mungkin ke lembaga perlindungan perempuan dan anak, lapor ke tetangga atau ke polisi, mereka akan mengusut itu kok, itu. Apalagi kalau memang ada visum ya, misalnya ada kekerasan fisik, ada bukti visum atau mungkin screenshot pesan-pesan yang mengancam atau mungkin di video itu pasti akan diusut. Cuma balik lagi, pasti ujung-ujungnya dimintanya apa? Damai aja lah, kamu nggak kasihan sama ini kan bapak anak-anakmu sama suamimu. Nah itu lagi sih yang akhirnya
balik lagi berputar. Karena tadi bahwa percaya deh, mam yang tadi saya lupa namanya ya, mam yang mengalami kekerasan, siapapun itu di situ, bahwa tidak ada cinta yang bentuknya kekerasan. Jadi kalau dibilang alasannya adalah, wah aku mukul kamu biar kamu tuh nurut, atau kan aku Nggak ada. nggak ada cinta yang bentuknya kekerasan. Dan kalau memang suami sudah melakukan kekerasan, bahwa sadarlah bahwa mama ini, perempuan ini berharga kok, berdaya. Jadi carilah bantuan deh. Ya, banyak sekali di setiap daerah ada lembaga perlindungan perempuan dan anak. Oke. Siap, terima kasih Bu Dian. Mungkin karena waktu juga, saya mau ngucapin terima kasih. Sebenarnya kita pengen banget ya bacain semua pertanyaan yang udah masuk. Cuman karena kita nanti masih ada sesi webinar satu lagi hari ini, jadi mungkin kita akan cukup bacain tadi 3-4 pertanyaan, dan untuk 3 penanya pertama yang dijawab itu mendapatkan hadiah goodie bag dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medika. Selamat. Nah, sebagai penutup aku mau mempersilahkan para narasumber kita untuk memberikan closing statement singkat aja. Silahkan dari Mbak Indi dulu deh, boleh. Mbak Indi, Mbak Bunga, terus Bu Dian, silahkan. Closing statement singkat aja. Oke. Saya cuma mau sama-sama kayaknya kita harus saling mengingat ya bahwa kita itu berharga apapun situasinya sebetulnya. Mau situasinya lagi buruk menurut kita, atau misalnya kita lagi sangat happy, kita tetap berharga. Sehingga semua tuntutan yang dikasih sama orang, semua kegelisahan yang muncul karena tuntutan-tuntutan itu, semoga kita sebagai sesama perempuan ya, sesama ibu masih tetap mengingat bahwa yang penting kita tahu aja bahwa kita berharga dan Tuhan melihat kita berharga. Itu saya rasa sangat penting ya. Orang lain boleh bilang apa, tapi asal Tuhan dan kita tahu bahwa kita berharga, saya rasa itu bakal jadi bensin untuk kita tetap bisa bangun besok pagi, menjalankan aktivitas dan tetap punya kesehatan mental yang lebih baik sebetulnya. Baik, terima kasih Mbak Indi. Berikutnya dari Mbak Bunga, silahkan untuk closing statement-nya. Oke, kalau buat aku adalah selalu mengingat ya bahwa hidup yang kita jalani adalah milik kita gitu ya. Kadang-kadang musimnya berbeda dan kita nggak benar-benar tahu gitu hidup orang lain. Jadi kayaknya stop mom shaming sih, my point of view gitu ya. Karena kalau ya minimal kita bisa bertoleransi gitu, toleransi terhadap hidup orang lain, toleransi sama semua ada di sekitar kita tuh bukan berarti kita berkompromi gitu ya. Jadi kita toleransi untuk merayakan gitu ya, merayakan setiap pilihan ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar kita yang mereka ambil dengan sadar gitu ya, atas dasar ataupun fakta ataupun hal-hal yang men-trigger mereka melakukan hal tersebut tanpa kita tahu alasannya sekalipun gitu. Jadi stop shaming, just toleransi supaya kita tidak hidup dalam friksi sih gitu. Jadi dengan kayak gitu kita nggak hanya menjaga kesehatan mental kita, tapi kita juga setidaknya meminimalisir hal-hal yang dapat men-trigger kesehatan mental orang lain sih. Baik, terima kasih Mbak Bunga. Berikutnya dari Bu Dian, silakan Bu untuk closing statement-nya singkat saja. Go. Oke, mungkin saya perlu mengingatkan ya bagi para mama di sini bahwa pernikahan itu adalah kerjasama. Jadi kalau di sini kan pada bilang gimana ngurus suami, gimana gini-gini. Sebenarnya suami itu nggak perlu diurus. Suami adalah orang dewasa dan dia adalah partner. Jadi kita tuh tidak berkewajiban mengurus suami, suami juga tidak membantu karena suami itu adalah rekan kerja yang setara. Jadi punya kewajiban, punya tanggung jawab dan punya peran-peran. Jadi nggak usah ngurusin suami ya, suami sudah dewasa. Biar dia harus bertanggung jawab itu kerja. Dan yang terutama adalah kita ini kan manusia. Kita semua manusia, kita punya keterbatasan. Jadi ngapain sih kita ngejar sempurna? Nggak usah jadi sempurna lah, jadi manusia aja. Itu sudah cukup kok. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian.
atas closing statement-nya dan juga terima kasih untuk para narasumber, luar biasa sekali. Aku kembali mau mengingatkan kepada para moms yang ada di sini, kami ingin menginformasikan kembali bahwa Supermom itu menyediakan hadiah saldo e-wallet sebesar 100.000. Suaranya hilang, ke-mute. Oke, suaranya hilang. Oke, aku ulang ya. Jadi kami menginformasikan kembali kepada Supermom bahwa kita menyediakan hadiah saldo e-wallet sebesar Rp100.000. Caranya gimana? Posting di Instagram Story tentang webinar hari ini, tuliskan quotes atau pesan atau materi dari pembicara yang paling disukai dan yang penting untuk disampaikan dan disebarkan. Berikan hashtag Supermom Family Fest, wajib follow dan tag ke @welovesupermom.id, like 3 postingan di Instagram @welovesupermom.id, dan jangan di private ya akun Instagramnya, dibuka dulu supaya bisa dapat hadiahnya, dan nanti pemenang akan diinformasikan di Instagram @welovesupermom.id. Dan aku juga mau kasih tahu nih untuk para moms and dads bahwa setelah ini akan ada webinar sesi ketiga kurang lebih pukul 15.00. Jadi bagi mom and dads yang sudah daftar jangan lupa untuk hadir di sesi webinar terakhir kita di acara Supermom Family Fest hari ini ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk official partner ada Philips Aven dan S26 Hospital Partner Mayapada Hospital dan Rumah Sakit Ibu Anak Bina Medika Bintaro, media partner Nova dan para puan. Terima kasih juga untuk para moms yang sudah sharing-sharing, udah stay di sesi webinar kita yang kedua dari awal sampai dengan selesai. Dan ingat, kita semua berharga, kita semua harus bahagia, kita semua harus sehat secara mental ya. Dan pastinya aku juga mau ingetin lagi kalau abis ini masih ada sesi webinar satu lagi. So terima kasih karena sudah hadir di acara webinar kita sesi kedua. Saya Febrina Stefani mewakili Supermom. Oh, sebentar, sebelum saya pamit, saya mau ajak foto dulu para narasumber kita. Boleh semuanya menghadap ke kamera. Dalam hitungan ketiga ya, para narasumber ada Budian, Mbak Bunga, dan juga Mbak Indi. Oke, sebentar mungkin kita lagi setting dulu sedikit untuk difoto. Habis itu kita tampilkan senyum 3 jari. Oke, kita lihat ke kamera. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Febrina Stefani mewakili Supermom. Pamit undur diri. Mari kita hidup lebih baik dan lebih pintar. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, Terima kasih. Terima kasih Thank you.